Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mendiskusikan artikel mengenai otonomi khusus pada pemerintahan Aceh. Sebelum membahas lebih dalam mengenai otonomi khusus pemerintahan Aceh, terlebih dahulu perlu dipahami tentang desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah satuan pemerintah yang mengatur urusan rumah tangga sendiri, baik itu urusan pemerintahan atau administrasi negara. Desentralisasi pada umumnya dapat berbentuk sebagai otonomi daerah atau tugas pembantuan. Mengapa ada desentralisasi? Desentralisasi lahir karena tidak terlepas dari tujuan membentuk pemerintah negara Indonesia, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajemukan sosial, budaya, kepercayaan, bahkan ekonomi akan menimbulkan hajat hidup atau kebutuhan yang berbeda-beda dari daerah ke daerah. Perbedaan-perbedaan tersebut hanya akan terlayani dengan baik apabila terdapat suatu satuan pemerintahan lebih rendah yang dapat secara nyata melihat dan mengetahui kebutuhan setempat. Rakyat setempatlah yang lebih mengetahui kebutuhan mereka, sehingga sepatutnya merekalah yang mengatur dan mengurus sendiri kebutuhan yang beraneka ragam tersebut. Apa saja ciri-ciri desentralisasi? Yang pertama, adanya penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu. Yang kedua, adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Yang ketiga, adanya lembaga perwakilan daerah yang bersama-sama dengan kepala daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dan terakhir, dimilikinya sumber pendapatan daerah dan harta kekayaan sendiri yang diperlukan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Nah, untuk memisahkan urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diperlukan suatu sistem. Sistem itu dinamakan sistem rumah tangga daerah. Sistem rumah tangga daerah adalah pengaturan mengenai tatanan yang berkaitan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dengan daerah. Apa saja sistem rumah tangga daerah? Yang pertama ada sistem rumah tangga formil, yaitu di mana dalam hal ini pembagian tugas dan kewenangan pusat dan daerah tidak dilakukan secara tegas dan rinci. Yang kedua ada sistem rumah tangga material, di mana sistem ini urusan antara pemerintah pusat dan daerah dibagi secara tegas dan lebih rinci. Dan sistem rumah tangga real, yaitu daerah dapat mengatur dan mengurus urusan yang belum diatur dalam tingkat pusat maupun daerah di tingkat yang lebih tinggi. Nah, bagaimana pelaksanaannya di Indonesia? Indonesia menganut sistem rumah tangga nyata, akan tetapi sistem ini tidak sepenuhnya diterapkan. Hal ini dikarenakan adanya istilah otonomi pemerintahan khusus, yaitu kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada suatu wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat itu sendiri. Contohnya ada pada Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Untuk bahasan mengenai otonomi khusus Aceh akan saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olga Olmala Algani, NPM 1101102000051, akan menjelaskan mengenai alasan pemilihan topik terkait pemberian otonomi khusus pemerintahan Aceh. Untuk mencegah timbulnya kemungkinan pemerintahan Indonesia akan berbalik lagi ke arah sentralisasi, maka pemerintah memberikan pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai bentuk peluang munculnya diskresi dan juga kebebasan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota Aceh. Didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang dilatar belakangi oleh konflik Aceh yang ditimbulkan oleh Gerakan Aceh Merdeka atau GAM sejak tahun 1976 dan juga penuntutan perubahan di segala aspek kehidupan kemasyarakatan pada reformasi oleh mahasiswa. Salah satu kebijakan reformasi yang dituntut oleh mahasiswa berkaitan dengan desentralisasi yang dituangkan kepada kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Beriringan dengan kebijakan tersebut, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang didorong oleh Sidang Konflik Aceh. Selain Undang-Undang tersebut, Sidang Umum MPR tahun 1999 mengamanatkan pemberian otonomi khusus kepada daerah istimewa Aceh yang dituangkan dalam ketetapan MPR nomor 4 MPR 1999.
Dalam pasal 18B ayat 1, perubahan kedua atas Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh MPR di tahun 2000 menyatakan bahwa Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang akan diatur oleh undang-undang. Maka dari itu, DPR mengajukan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang akhirnya disahkan sebagai Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggru Aceh Darussalam. Dalam undang-undang tersebut, pasal 31 ayat 1-nya dinyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sedangkan pada ayat 2-nya dinyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah Provinsi Nanggru Aceh Darussalam ditetapkan dengan Kanun Provinsi Nanggru Aceh Darussalam. Sedangkan mengenai pengertian kanun itu sendiri, tercantum di pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa Kanun Provinsi Nanggru Aceh Darussalam adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggru Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Maka dari itu, dari uraian pasal-pasal dalam undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa kanun yang merupakan peraturan perundang-undangan seperti peraturan daerah yang dibuat oleh Gubernur Aceh dan juga DPR Aceh merupakan perwujudan pengaturan untuk melaksanakan otonomi khusus yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan bermasyarakatan di Provinsi Aceh. Hal yang unik yang membuat kami menjadikan otonomi khusus Aceh dalam tugas kali ini adalah kanun yang merupakan peraturan daerah, namun ia tidaklah tunduk kepada peraturan pemerintah, dikarenakan langsung tunduk di bawah undang-undang. Rincian otonomi khusus yang dituangkan ke dalam kanun di Provinsi Aceh tersebut tidak memiliki penjelasan yang begitu jelas, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih antara kewenangan pemerintah Provinsi Aceh dan juga kewenangan pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sarah Faizura Hairunisa dengan NPM 110-110-2063. Saya akan melanjutkan materi, yaitu mengenai latar belakang pemberian otonomi khusus pada pemerintahan Aceh. Pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Aceh atau pemerintahan Aceh yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini didasari pada penggunaan konsep desentralisasi asimetris. Sebenarnya, apa itu desentralisasi asimetris? Jadi desentralisasi asimetris itu adalah suatu pelimpahan kewenangan khusus oleh pemerintah pusat bagi daerah-daerah tertentu untuk melaksanakan pemerintahan di luar ketentuan umum maupun khusus nasional. Sebenarnya tujuan dari pelaksanaan desentralisasi asimetris ini itu cukup banyak, akan tetapi salah satunya sebagai guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam suatu negara, seperti persoalan politik yang diakibatkan oleh keunikan dan perbedaan budaya, sehingga daerah tersebut menuntut untuk memisahkan diri dari pemerintahan pusat sebagai negara yang merdeka. Untuk mencari mengenai desentralisasi asimetris ini di Indonesia, bagaimana penerapannya, ada dapat ditemukan di Pasal 18A ayat 1 dan Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 18A ayat 1 disebutkan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Kemudian pada pasal 18B ayat 1, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat ditemukan bahwa desentralisasi asimetris ini memang diakui di Indonesia, yaitu dicantumkan pada kedua pasal Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Baik, kembali lagi kepada latar belakang dari pemberian otonomi khusus pada pemerintahan Aceh. Pelaksanaan desentralisasi asimetris ini pada Provinsi Aceh lahir karena adanya MOU Helsinki atau kesepakatan perjanjian perdamaian di antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka atau yang selanjutnya akan disebut GAM pada tanggal 15 Agustus 2005.
Sebelum meraih kesepakatan perjanjian damai pada tahun 2005, perjalanan Aceh di negara Kesatuan Republik Indonesia ini mengalami berbagai lika-liku gejolak politik di antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh itu sendiri, sehingga menimbulkan konflik bersenjata yang menginginkan Aceh sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Konflik bersenjata ini banyak sekali memakan korban jiwa, baik itu dari rakyat Acehnya itu sendiri ataupun pasukan TNI dan Polri. Selain itu juga menimbulkan kerugian material yang sangat besar. Jika dilihat berdasarkan sejarahnya, alasan sebenarnya dari rakyat Aceh ingin menjadikan Aceh sebagai negara yang merdeka dan berdaulat ini didasari atas upaya membangun persepsi terkait identitas dirinya, yakni sebagai Serambi Mekah. Sehingga seiring berjalannya waktu, rakyat Aceh semakin sensitif terhadap upaya pihak luar yang ingin menghilangkan identitasnya tersebut dan berujung pada perlawanan. Konflik bersenjata Gerakan Aceh Merdeka ini terus berlangsung sampai dengan berakhirnya era Orde Baru. Pada saat era Orde Baru telah berakhir dan berganti menjadi era reformasi, pemerintahan mulai mengubah sistem pemerintahannya yang sebelumnya menggunakan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Namun, perubahan sistem pemerintahan menjadi desentralisasi ini ternyata tidak dapat menyelesaikan Gerakan Aceh Merdeka. Tindak kekerasan masih sering terjadi, meskipun selalu ditempuh upaya perdamaian. Selain itu, Gerakan Aceh Merdeka pun tetap menolak pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Konflik bersenjata Gerakan Aceh Merdeka yang tak kunjung mereda ini mulai menemukan titik terang, dikarenakan terjadinya tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Tsunami Aceh ini terjadi akibat gempa bumi yang berkekuatan sekitar 9 skala Richter dan oleh karenanya menyebabkan korban jiwa lebih dari 112.000 jiwa dan kerugian materi yang sangat besar. Akibat bencana alam ini, konflik bersenjata Aceh mulai mereda, bahkan menghilang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden RI pada saat itu segera memberlakukan upaya penanggulangan bencana alam tersebut dengan dibantu oleh TNI dan Polri, masyarakat Indonesia lainnya, dan masyarakat internasional. Pihak Gerakan Aceh Merdeka sudah tidak lagi melakukan aksi kekerasan dan mulai memikirkan bagaimana perdamaian bersama dengan pemerintahan pusat. Pada akhirnya, diadakanlah kesepakatan perjanjian damai seperti yang sebelumnya telah disebutkan, yakni MOU Helsinki. Sebagai bentuk pelaksanaan dari MOU Helsinki ini, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau disingkat dengan UUPA. Dalam UUPA telah diatur terkait kekhususan melalui konsep desentralisasi asimetris yang dimiliki Provinsi Aceh, yang mana pemberian otonomi khusus ini bukan hanya sekedar pemberian hak, melainkan juga kewajiban konstitusional bagi kesejahteraan masyarakat Aceh guna meraih masyarakat Aceh, namun masih tetap berada dalam kerangka sistem pemerintahan NKRI. Mungkin sekian untuk latar belakang dari pemberian otonomi khusus pada Aceh, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Jonathan Matthew dengan NPM 11.011.2026. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait bentuk otonomi khusus pemerintahan Aceh. Pada dasarnya, Indonesia menganut konsep pemerintahan daerah dengan sistem desentralisasi, dengan mana berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, terbagi menjadi daerah-daerah provinsi yang kemudian dari provinsi tersebut terbagi menjadi kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang, serta berdasarkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian Indonesia pula mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, sesuai dengan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka daripada itu, dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengakui serta menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, akan tapi tetap menganut konsep pemerintahan daerah dengan sistem desentralisasi, seperti yang terdapat pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945.
terkait dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Provinsi Aceh merupakan suatu daerah istimewa yang diberikan otonomi khusus, dengan mana proses pemberian status tersebut memerlukan perjalanan yang cukup panjang dan berliku. Pemberian status otonomi khusus atau dapat disebut pula sebagai desentralisasi asimetris, yaitu pemberian kewenangan besar kepada daerah dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial, merupakan suatu hal yang baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia melalui kebijakan otonomi daerah. Provinsi Aceh sendiri merupakan daerah istimewa dengan otonomi khusus. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dengan mana telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 memberikan penegasan terkait status otonomi khusus pada Provinsi Aceh, seperti yang terlihat pada judul undang-undang tersebut, yaitu tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta pelaksanaannya diletakkan pada daerah, kabupaten, dan kota, ataupun nama lain secara sepadan atau proporsional. Kekhususan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu peluang yang berharga guna melaksanakan penyesuaian struktur, susunan, serta pembentukan maupun penamaan pemerintahan di tingkat lebih bawah, sesuai dengan jiwa serta semangat berbangsa dan bernegara yang terkandung dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh, terdapat dalam peraturan daerah yang disebut dengan kanun, dengan mana merupakan salah satu bentuk otonomi khusus Provinsi Aceh. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tidak ditegaskan terkait status otonomi khusus pada Provinsi Aceh, sebab istilah otonomi khusus tidak ditemukan pada judul undang-undang tersebut. Meskipun demikian, terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut yang menyatakan tentang Provinsi Aceh memiliki otonomi khusus. Salah satunya yaitu terdapat pada pasal 1 angka 2 dengan mana pada intinya dijelaskan bahwa Aceh ialah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum bersifat istimewa serta diberikan kewenangan khusus guna mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dengan mana dipimpin oleh seorang gubernur. Terkait dengan bentuk otonomi khusus Provinsi Aceh, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, terdapat beberapa kekhususan terkait kewenangan pemerintahan Aceh, yaitu antara lain yang pertama, pembagian daerah di Aceh terbagi dalam kabupaten atau kota, kecamatan, mukim, kelurahan, dan gampong. Yang kedua, kewenangan terkait persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh yang dibuat oleh pemerintah dilakukan dengan konsultasi serta pertimbangan DPRA. Yang ketiga, kewenangan terkait kerjasama internasional. Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah. Yang keempat, kewenangan terkait pembentukan undang-undang oleh DPR yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi serta pertimbangan DPRA. Selanjutnya, kewenangan terkait pembentukan lembaga, badan, dan atau komisi diatur pada pasal 10, dengan mana pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten atau kota dapat membentuk lembaga, badan, dan atau komisi menurut undang-undang dengan persetujuan DPRA atau DPRK, kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah, serta ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga, badan, dan atau komisi diatur dengan kanun. Yang keenam, Gubernur Aceh dipilih melalui pemilihan umum yang diajukan oleh partai politik nasional, lokal, dan calon perseorangan. Gubernur Provinsi Aceh pula memiliki tugas dan wewenang khusus atau tambahan, yaitu antara lain melaksanakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan syariat Islam, melakukan konsultasi dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, serta menetapkan kebijakan yang perlu diperhatikan dalam seleksi untuk menjadi bintara serta perwira kepolisian NKRI dan oleh Kepolisian Aceh. Selanjutnya, terkait DPRA atau DPRK, ditentukan jumlah anggota DPRA yaitu sebanyak 125% dari ketentuan nasional, serta dipilih melalui pemilihan umum yang diikuti oleh partai nasional serta partai lokal. Selanjutnya terdapat partai politik atau PALOK sebagai bentuk kekhususan Provinsi Aceh. Terdapatlah lembaga Wali Nanggroe sebagai kepemimpinan adat, membina kehidupan adat serta memberikan pertimbangan terhadap penyusunan ketentuan adat oleh lembaga adat dan memberikan gelar atau derajat adat. Akan tetapi lembaga Wali Nanggroe bukanlah lembaga politik dan pemerintahan. Selanjutnya terdapat Mahkamah Syariah, dengan mana merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan perkara yang meliputi bidang hukum keluarga, hukum perdata, dan hukum pidana yang didasarkan pada syariat Islam. Selanjutnya terkait dengan syariat Islam, terdapatnya penerapan syariat Islam di Aceh
telah diberlakukan secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 serta secara yuridis syariat Islam tersebut telah menjadi hukum positif bagi masyarakat Aceh karena telah mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara kafah. Selanjutnya terdapat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR di Aceh. Akan tetapi menjadi keterkendala pembentukannya sebab telah dibatalkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya kewenangan khusus lain terkait sumber daya alam dengan mana diatur pada pasal 156, 157, 158, 159, 160 dan pasal 165 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Demikian pula dengan keuangan Aceh, yaitu terkait sumber keuangan dengan mana diatur pada pasal 179 hingga 181 serta pengelolaan keuangan khusus diatur pada pasal 182 dan 183 undang-undang tersebut. Kemudian terakhir, terdapatnya bendera, lambang, serta himne seperti yang diatur pada pasal 246 hingga 248 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Demikian penjelasan terkait bentuk otonomi khusus Provinsi Aceh. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Presti Agung Nugraha, NPM 110-110-2050. Di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai dampak untuk persatuan dalam NKRI. Sebelumnya, selain adanya pemerintah daerah di negara kesatuan, terdapat pula pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pemerintahan daerah yang bersifat istimewa ini secara tegas disebutkan dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip yang ada pada pasal 18B UUD 1945 ini merupakan pengakuan negara akan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Alasan diadakannya kewenangan khusus dalam pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa ini ialah untuk menghormati eksistensi hak-hak tradisional masyarakat. Mengingat pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa di Indonesia yang disebutkan dalam bab 6 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemerintahan daerah, maka kedudukan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa ialah sejajar dengan pemerintahan daerah, yaitu merupakan daerah-daerah otonom yang tunduk dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Tapi perlu diingat ataupun diperhatikan bahwa segimanapun luasnya otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, tidak boleh mengakibatkan rusaknya hubungan antar pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat dari negara kesatuan. Dan yang terakhir, yang menurut kami penting ialah bagaimanapun luasnya otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dalam sebuah negara kesatuan, tidak akan pernah menjadikannya sebagai sebuah negara bagian karena wewenang tertinggi dalam negara kesatuan ialah pemerintahan pusat. Cukup sekian dari saya, dilanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan tadi, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Provinsi Nagoro Aceh Darussalam merupakan daerah istimewa dengan otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penyerahan otonomi khusus Provinsi Aceh dilatar belakangi oleh konflik Aceh yang ditimbulkan oleh Gerakan Aceh Merdeka sejak tahun 1976 karena rakyat Aceh ingin menjadikan Aceh sebagai negara yang merdeka dan berdaulat atas upaya membangun persepsi terkait identitas dirinya sebagai seram di Mekah dan juga penuntutan perubahan di segala aspek kehidupan kemasyarakatan pada reformasi. Bentuk kekhususan status otonomi Aceh terdapat dalam peraturan daerah yang disebut dengan Konun. Konun yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Gubernur Aceh dan DPR Aceh cukup unik karena Konun merupakan peraturan daerah namun ia tidak tunduk kepada peraturan pemerintah dikarenakan langsung tunduk di bawah undang-undang. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa bagaimanapun luasnya otonomi daerah termasuk Aceh ini untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya
tidak boleh mengakibatkan rusaknya hubungan antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dari negara kesatuan. Karena otonomi daerah yang bersifat khusus dalam sebuah negara kesatuan tidak akan pernah menjadikannya sebagai sebuah negara bagian, karena wewenang tertinggi dalam negara kesatuan adalah pemerintah pusat. Sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.